Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali seluruh rekan-rekan persekutuan kaum wanita Gereja Kibait Jemaat Sengata. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187 ke tempat yang lebih tinggi. Tempat yang tertinggilah dapat itu merindulah waktu berjalan cintaku. Tuhan angkatkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau memberikan kami waktu, kesempatan yang begitu indah untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bahkan untuk bersama-sama menyatukan hati hidup kami untuk memuji Tuhan. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh memperlengkapi kami dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya pilih dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7. Yesaya 49 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan seperti berikut. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel Allahnya yang maha kudus. Kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang kudus, yang maha kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita renungkan di bawah tema itu menjalani hidup dengan penuh sukacita. Menjalani hidup dengan sukacita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita
menyimak pembacaan kita, kalau di situ ya Nabi Yesaya, kitab Yesaya ini salah satu tema yang diangkat yaitu seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Yesaya adalah seorang nabi yang hidup pada masa prapembuangan. Tetapi berita-berita yang disampaikan itu tidak hanya seputar atau berorientasi pada waktu itu, pada masa itu, tetapi juga menjangkau luas ke masa depan, bahkan sampai sekarang. Kitab Yesaya merupakan kitab nubuatan dan salah satu hal yang penting dibahas tentang kitab ini yaitu seorang hamba, seorang hamba Tuhan, baik itu tentang hidupnya maupun tentang pelayanannya. Saudara-saudara, kita semua adalah hamba. Kita semua ini adalah hamba Tuhan, dan kita semua dipercayakan Tuhan pelayanan. Ya. Dan kehidupan yang kita jalani sebagai orang-orang percaya tidak lepas dari yang namanya hamba Tuhan. Ya. Bahkan pada dasarnya kita semua yang ada di tengah-tengah persekutuan ini ya adalah seorang hamba yang dipanggil khusus untuk tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Di mana pelayanan kita? Bukan hanya di gereja. Di mana pelayanan ibu-ibu? Bukan hanya di mimbar. Pelayanan yang ibu-ibu berikan di dalam rumah atau dalam kehidupan rumah tangga ibu-ibu sendiri. Ya. Melaksanakan tugas sebagai seorang istri itu pelayanan kepada Tuhan. Ya. Pelayanan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara tentang hamba, ada begitu banyak orang yang memandang rendah kehidupan seorang hamba Tuhan. Ya, jangan kita melihat yang namanya hamba Tuhan ya cuman kami gembala. Saudara-saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Ya, hamba yang menghambakan diri kepada Tuhan. Hamba yang tunduk kepada otoritas Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dan berbicara sebagai seorang hamba, ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi sukacita kita. Ya, ketika kita hidup menghamba kepada Tuhan, atau ketika kita hidup sebagai seorang hamba Allah di dalam kehidupan ini. Ya, yang pertama, di dalam ayatnya yang pertama di situ dikatakan Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan. Ya. Yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita ya, karena hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Tidak ada yang pernah tahu bahwa kita akan lahir ke dalam dunia ini dan kita akan melalui berbagai macam hal. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan memanggil aku sejak dari dalam kandungan. Ya. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah panggil kita. Tuhan sudah panggil kita dan Tuhan sudah tentukan. Ya. Dan telah menjemput namaku sejak dari perut ibuku. Ini hal yang luar biasa. Ini mukjizat, saudara. Sebelum kita lahir ke dalam dunia, ya, sebelum kita lahir ke dalam dunia, sebelum kita menjadi janin di dalam kandungan, rupanya Tuhan sudah tahu nama kita. Ya, itu sebuah hal yang luar biasa dan itu adalah mukjizat. Ya, saya katakan Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ayat 2, ia membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara-saudara, dari proses kelahiran kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, yang terpilih sejak semula oleh Tuhan. Dalam proses kehidupan kita ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak pengalaman rohani yang terjadi dan luar biasa. Terjadi di luar dugaan kita.
Mungkin selama ini kita berpikir ya yang namanya mujizat itu kalau misalkan batu dirubah menjadi roti, air dirubah menjadi anggur, mungkin kita mau katakan itu mujizat. Ya, tetapi pernah kita berpikir bahwa dalam kehidupan kita ada begitu banyak mujizat yang kita temui di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak mujizat yang telah Allah buat di dalam kehidupan kita. Sepanjang beberapa bulan dalam tahun ini, sejak dari bulan 3 kita ada di tengah-tengah pandemi virus corona. Saya mau katakan, karena perlindungan Tuhan, karena mujizat Allah, kita ada sebagaimana adanya. Ya. Mungkin ada di antara kita yang sudah terkonfirmasi, yang sudah terpapar dengan virus corona, tetapi karena mujizat Allah dinyatakan, kita tidak merasakan apa-apa. Itu mujizat, saudara. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Ketika kita menghadapi satu pengalaman pahit di dalam kehidupan ini, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Tetapi ingatlah bahwa sebelum kita lahir, Tuhan sudah menyebutkan nama kita. Ya. Kehidupan kita adalah hidup yang penuh dengan mujizat. Jadi jangan takut. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, dan kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesabaran dari Tuhan, itu merupakan mujizat. Ya. Saat kita menghadapi masalah, kita kuat. Itu sebuah mujizat di dalam kehidupan kita. Inilah sukacita yang Tuhan beri bagi kita sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya. Oke? Itu hal yang luar biasa. Karena kita melihat seseorang yang mungkin terlalu berat pergumulannya, tetapi dia mampu, dia sanggup untuk melewati pergumulan hidupnya, meskipun dengan harus mencucurkan air mata. Tetapi ingat, itu adalah mujizat Tuhan. Tuhan yang memampukan bisa melewati semuanya itu. Seperti seorang Ayub yang bertubi-tubi pergumulan yang terjadi dalam hidupnya, tetapi karena campur tangan Tuhan, tapi karena mujizat Tuhan, Ayub dipulihkan. Yang kedua, karena ada tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, yaitu ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ayatnya yang kelima, dikatakan, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Ya, tidak terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, ada misi yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan ini, untuk menjadi terang bagi siapapun. Wow, ini satu tanggung jawab dalam misi Allah yang diberikan kepada kita, bahwa Tuhan mengizinkan kita hadir di dalam dunia, hidup di dalam dunia ini untuk menjadi terang. Ya. Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, itu hal yang luar biasa. Ya. Kita dilahirkan ke dunia bukan dilepaskan begitu saja, bukan lahir begitu saja, bukan lahir tanpa tujuan, tapi masing-masing kita dipersiapkan untuk satu tujuan dan misi yang mulia dari Tuhan. Ini tanggung jawab yang Tuhan letakkan di atas pundak kita. Ya, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan keluarga, menjadi terang sebagai ibu rumah tangga, menjadi terang di dalam tugas dan pekerjaan, menjadi terang di tengah-tengah lingkungan. Ini tanggung jawab yang Tuhan titipkan bagi kita. Ya. Kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi misi terang. Tuhan
Tuhan sendiri menyatakan bahwa kita adalah garam dan terang. Kalau kita garam dan terang, maka kita harus membawa dampak dimanapun kita berada dalam menjalani kehidupan ini. Artinya bahwa hidup kita harus bersinar di antara orang-orang sekitar. Karena kita ada untuk menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Kemudian kita diberikan tanggung jawab, ya, misi untuk menuntun orang kepada keselamatan. Tuhan memberikan kita, Tuhan mengaruniakan kita anak-anak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tanggung jawab sebagai orang tua diberikan oleh Tuhan untuk dapat menuntun mereka kepada keselamatan. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, Tuhan memberikan perintah bagi kita, bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing anak-anak kita supaya mereka hidup kepada keselamatan yang benar, yaitu hidup di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang belum mengenal kebenaran. Ini tanggung jawab kita. Menjadi tugas setiap orang yang telah dipilih oleh Tuhan, yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang namanya disebutkan sejak dari dalam perut ibunya untuk menuntun setiap orang kepada keselamatan. Ini bukan hanya tugas seorang gembala sidang, tetapi tugas pada kita semua. Ingat waktu Tuhan Yesus mau terangkat ke surga, ya, Tuhan Yesus titip pesan sama murid-murid. Tuhan Yesus titip pesan kepada orang-orang yang menyaksikan. Tinggallah di Yerusalem sampai engkau menerima Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang akan diberikan kepadamu. Setelah itu pergilah, jadikanlah bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ya. Dan ini yang menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Saya rasa ibu-ibu, ketika engkau menjadi terang di tengah-tengah lingkunganmu, engkau menjadi terang di dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau pasti bersukacita. Engkau pasti bangga. Engkau pasti sangat senang. Engkau pasti berbahagia. Apalagi sampai engkau menuntun atau memenangkan jiwa kepada Tuhan, membawa jiwa kepada Tuhan. Itu sukacita tersendiri, ya. Dan Tuhan katakan, satu orang menerima Yesus, ya, seluruh makhluk surga akan bertempik sorak untuk memuji Allah. Ya, jalani hidup dengan sukacita. Banyak persoalan, banyak tantangan, biarlah sukacita kita tidak akan pernah berubah dan hilang. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Pada saat ini kami bersyukur boleh merenungkan firman. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa, mendoakan seluruh rekan-rekan persekutuan yang ada di dalam persekutuan ini. Tuhan senantiasa memberkati, menopang kehidupan mereka. Buat ibu-ibu yang sedang dalam keadaan tubuh yang lemah, kurang sehat, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka Bapa, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi rekan-rekan persekutuan yang tidak punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong mereka semua. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan untuk ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil. Tuhan berkati supaya mereka boleh menjalani masa hamil dengan sehat dan kuat di dalam Tuhan. Bapa, kami datang berdoa, mendoakan untuk pengurus yang ada di tengah-tengah persekutuan ini. Biarlah Engkau selalu memberikan kemampuan bagi mereka menata pelayanan dengan baik demi kemajuan pelayanan kami di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Engkau senantiasa melindungi kami dengan sempurna, sehingga ketika kami beraktivitas di luar rumah, ketika kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami akan tetap merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Berkati anak-anak jemaat-Mu dalam pendidikan mereka, secara khusus menghadapi ujian,
bahkan yang sudah menjalani masa liburan, Tuhan yang akan selalu memberikan penghiburan, bahkan sukacita ketika mereka bermain, bahkan menjalani masa liburan mereka. Di tengah-tengah pandemi yang ada, lindungi dan lingkupi mereka semua Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Ketika malam ini kami tidur, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh tidur dengan tenang. Dan besok pagi kami bangun tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, melaksanakan aktivitas kami bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya kami mohon biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun dan menggembalakan kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.